warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pembelajaran basis data kita masuk pertemuan 9 tentang mengubah tabel dengan menggunakan CMD. Kita start ya, klik start. Nah, pengenalan pertama yaitu beberapa perintah SQL yang sebenarnya sudah kalian ketahui, tetapi akan saya perdalam mengenai beberapa perintah SQL. Kita next. Nah, di sini secara umum perintah-perintah SQL itu dibagi menjadi 4 perintah dalam SQL, yaitu antara lain 1 DDL atau Data Definition Language. Nah, ini berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Perintah dasarnya antara lain create. Nah, kalau pertemuan yang kemarin kalian sudah bisa membuat create, yaitu create database maupun create table. Nah, perintah DDL atau Data Definition Language itu ada pada perintah di database dan di table. Kemudian alter ini mengubah tabel. Jadi kalian ubah isi tabelnya. Misalnya kalian menambah kolom, misalnya dari tabel siswa, di situ ada NIS, ada nama, ada alamat. Kemudian kalian tambahi dengan jenis kelamin, maka kalian bisa menggunakan perintah alter, artinya mengubah tabelnya. Kemudian rename ini memberi mengganti nama. Jadi mengganti nama, misalnya nama yang database-nya diganti dengan nama lain dari nama database semula. Kemudian drop ini adalah perintah untuk menghapus. Jadi menghapus database maupun table. Jadi kalau kita menghapus database bisa kita perintahkan menggunakan drop database gitu. Itu juga di tabel. Nah, kemudian untuk yang perintah yang kedua yaitu DML atau Data Manipulation Language, itu berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data. Ini khusus pada record dalam tabel. Jadi ini khusus pada record dalam tabel. Mohon ini perbedaannya diperhatikan ya. Kalau DDL itu pada database dan table. Perintah itu berlaku untuk database dan table. Sedangkan untuk DML itu berlaku pada recordnya. Record dari tabelnya tersebut. Ada perintah dasarnya yaitu kita ingat select, insert, update, dan delete. Kemudian untuk yang ketiga yaitu DCL atau Data Control Language. Jadi ini berkaitan dengan pengaturan hak akses user. Jadi hak akses user bisa kita menggunakan perintah dasarnya grant atau revoke. Kemudian yang keempat ada TCL atau Transaction Control Language. Jadi ini digunakan untuk mengelola transaksi. Ada 2 perintah dasarnya yaitu ada commit, ada rollback. Nah, untuk yang nomor 2, 3, 4 kita akan bahas atau kita akan pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita akan nguprek atau membahas tentang DDL dulu. Nah, ini DDL. Seperti yang kita ketahui bahwa DDL itu adalah Data Definition Language yang digunakan untuk mendefinisikan data di database. Satu ada membuat database atau create database. Kemudian yang kedua mengubah tabel atau bahasa Inggrisnya kita gunakan alter. Kemudian menghapus tabel kita gunakan drop. Kemudian membuat dan menghapus view. Ini antara lain perintah-perintah dasar yang ada di DDL-nya. Kemudian mengubah tabel. Jadi ada mengubah tabel ini ada yang perintah contohnya yaitu menambah atau menghapus constraint baru ke tabel. Jadi nanti kita praktekkan di CMD-nya. Kalau menambahkan constraint itu kita gunakan perintah add constraint. Kalau menghapus constraint kita gunakan perintah drop. Drop checknya. Cek constraint-nya apa namanya. Kemudian kalau yang kedua mengubah tabel itu mengatur atau menghapus nilai default dari kolom tertentu. Misalnya kalau kita mengatur default artinya dipastikan nilainya tetap seperti itu, maka kita gunakan perintah alter nama table set default. Misalnya kalau kita membuat mengdefault jenis kelamin itu semua kita default nilainya itu adalah L atau laki-laki. Misalnya ketika kita mengisi tabel insert into, nah di situ jenis kelaminnya tidak kita isi, maka tabel itu sendiri akan mengisi secara otomatis dengan isian L atau laki-laki. Kenapa L atau laki-laki? Karena kita sudah set defaultnya L.
Kemudian untuk menghapus nilai default ini kita gunakan perintah alter nama tabel. Misalnya nama tabelnya siswa, berarti alter siswa drop default gitu. Ini juga sama, kalau misalnya nama tabelnya siswa maka alter siswa set default untuk mengatur nilai default. Kemudian contoh penerapan DDL-nya di CMD itu adalah seperti biasa, kita buka CMD kita menuju ke C, kita ketik CD, save titik dan enter. Kemudian kita sudah masuk ke folder C, maka kita masuk ke examnya. Karena saya punya exam 456 maka saya ketik exam 456 tergantung nama exam kalian yang kalian gunakan. Kemudian saya ketik MySQL, kemudian ketik bin CD ya, jangan lupa CD exam 456, kemudian MySQL, kemudian bin, enter. Nah ini sudah masuk ke exam MySQL bin. Kemudian kita ketik MySQL, kita masuk ke urutnya, ke MariaDB nya, kita ketik ini main urut. Nah kita sudah masuk ke MariaDB. Kemudian saya lihat dulu database saya, show databases, kemudian titik 2. Nah ini database saya menggunakan database SPP ya. Kita gunakan database SPP, use database SPP. Maaf. Maka akan berubah, kita pakai use SPP to SPP. Maka kita create dulu. Kalau tabelnya saya punya tabel siswa, kita create tabel siswa, create tabel siswa. Misalnya di sini create tabel siswa, ada NIS tipe data, jangan lupa varchar, misalnya lebarnya 5, kemudian itu primary key, not null primary key, sorry, 5 not null primary key karena ini primary key nya. Kemudian ada namanya adalah kita pakai varchar, misalnya lebarnya 30 boleh. Kemudian kita gunakan alamat itu misalnya varchar juga, kemudian lebarnya adalah 45. Kemudian misalnya tahun masuknya kita gunakan aja integer atau varchar boleh ya, integer int aja, misalnya 4 lebarnya. Selesai, klik koma, enter. Nah sudah terbentuk tabel siswanya. Kita ingin melihat tabel siswa, kita pakai dash siswa. Kita lihat tabel siswanya. Nah dash siswa. Nah ini termasuk dari perintah create. Kemudian create table ini masuk perintah DDL create. Jadi membentuk tabel siswa namanya. Kemudian ketika ada yang kurang di sini, kita akan menambahkan misalnya jenis kelamin, maka kita pakai perintah alter tabelnya, nama tabelnya alter tabel siswa, add jenis kelamin, misalnya kita tambah jenis kelamin. Kemudian tipe datanya apa, misalnya pakai char karena jenis kelamin itu ada 1 L, kemudian isiannya P. Char cuman 1 aja, lebarnya 1. Nah klik koma, enter. Nah ini maka akan bertambah kolomnya, yaitu jenis kelamin. Kita lihat apakah bertambah, memang dash siswa titik koma. Nah akan bertambah jenis kelamin. Jadi untuk merubah tabel dengan menambah kolom, misalnya kita tambah jenis kelamin, maka ini caranya seperti ini. Nah kemudian
Kalau misalnya kita mengubah tipe datanya, misalnya kita kepingin tipe data dari alamat itu adalah char dengan panjang misalnya tetap 45, maka alter tabel siswa modify alamat char 45 Oke, maka akan berubah dari alamat yang tipe datanya varchar akan berubah menjadi alamat dengan tipe data char dengan lebar yang sama. Kita buktikan dengan melihatnya dash siswa. Nah, ini maka alamat itu akan berubah tipe datanya menjadi char. Misalnya untuk menghapus salah satu dari kolom di sini, misalnya kita menghapus jenis kelamin, kita hapus. Nah, kita tinggal menggunakan perintah mengubah tabel seperti biasa, yaitu alter tabel, nama tabelnya siswa, kemudian drop. Nah, karena menghapus ini kan kolom ya, kita hapus kolom yang ada namanya jenis kelamin, maka kita ketik kolom jenis kelamin titik koma, enter. Nah, ini sukses, maka kita sudah menghapus kolom dari jenis kelamin. Kita lihat benarkah jenis kelamin sudah terhapus. Kita tes siswa. Nah, di sini jenis kelamin sudah tidak ada. Jadi itu caranya. Jadi ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk DDL, yaitu tadi create table, kemudian kita alter tabel, mengubah tabel yaitu pada mengubah tipe data. Kemudian kita bisa juga gunakan mengubah tabel dengan menghapus kolomnya. Misalnya kita gunakan jenis kelamin ini, kita hapus, maka kita pakai perintah drop kolom jenis kelamin. Kemudian yang tadi itu juga kita menambahkan kolom, maka kalau menambahkan kolom itu kita bisa gunakan perintah alter tabel, nama tabelnya apa, kemudian kita add, kemudian kita tambahi, ternyata kita menambahi kolom jenis kelamin, maka kita tambahi add jenis kelamin, tipe datanya apa, dan tipe datanya char 1. Jadi kita sudah mempelajari DDL. Jadi ada beberapa macam perintah DDL tadi, yaitu create table, kemudian alter tabel, add yaitu digunakan untuk menambah kolom, kemudian alter tabel modify itu digunakan untuk mengubah tipe datanya, kemudian alter table drop itu adalah untuk menghapus kolomnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita seperti tadi kita membuat perintah tentang mengubah atau menambah set default ya. Nah, kita untuk mengatur si default, misalnya fungsinya misalnya kita jenis kelamin, untuk mengisi atau insert into jenis kelamin L atau K, maka kalau misalnya kita lupa mengisi L atau K nya, maka kalau kita set default maka akan terisi sesuai dengan defaultnya. Misalnya defaultnya kita pakai L, maka ketika kita insert into jenis kelamin kita lupa, maka akan terisi defaultnya L, seperti itu. Nah, cara untuk mengaturnya yaitu kita gunakan alter, nama tabelnya apa, siswa, kemudian alter ini jenis kelamin ya, kolomnya jenis kelamin yang kita set defaultnya jenis kelamin, kemudian set defaultnya misalnya L yang besar ini titik koma, enter. Maka berhasil, maka set defaultnya berhasil. Nah, kalau kita ingin menghapus set defaultnya, kita pakai perintah alter
alter tabel siswa, kemudian alter lagi kolomnya namanya jenis kelamin, drop, pakai kita drop default, maka berhasil. Nah, demikian anak-anak, ini adalah contoh-contoh perintah dari DDL, dari alter, kemudian create, kemudian drop. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian membuat rangkuman mengenai mengubah tabel pada pertemuan 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.